Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi mau maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Tatanan. Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Faham kalau balik malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae Nabi kafir. Kaya apa ora pantes sih? Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat ngilangi kafir. Lah itu bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Lan kok kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok? Lho untuk turunane. Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Lan kula kan meksa sampean ya angel.
Yes, tapi yes, menang-menang ngakhiri nasab no. Nasab. Jadi gue sampeyan iso critane putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbahmu cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya dadi eling-eling ya. Terus teks hadis sohaila iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena ndak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad sawnal bismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi.